13A.9 Aksi nyata Modul 1.3 Visi Guru Penggerak sesuai rencana 4B pada koneksi antar materi. CGP Angkatan 10 Antoni Harman, SPD MPDA. Fasilitator Hendra Tanujaya. PP Herlina Wati. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mampu menjalankan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Visi Guru Penggerak, terwujudnya siswa kreatif, inovatif, berkolaborasi yang berkarakter Pancasila. Prakarsa perubahan diri, berfokus pada visi afektif, kreatif, berkolaborasi yang berkarakter Pancasila. Berupaya untuk meningkatkan kreativitas kolaborasi berkarakter Pancasila. Penjelasan komponen visi. 1. Siswa kreatif menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang kreatif siswa, memperluas pemahaman mereka tentang dunia. 2. Inovatif. Pembelajaran yang mendorong siswa untuk menjadi pemikir kritis, pencipta solusi baru, dan penggerak perubahan. 3. Berkolaborasi. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi kerja sama antar siswa, memperkuat keterampilan sosial, dan mengembangkan keterampilan bekerja dalam tim. 4. Berkarakter Pancasila. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, relevan, dan memotivasi untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Buat pertanyaan utama. Defense. Pertanyaan. Bagaimana kita dapat menggunakan potensi siswa yang kita miliki secara lebih efektif untuk meningkatkan kolaborasi berkarakter Pancasila? 2. Bagaimana guru dapat memanfaatkannya, potensi sumber daya dan cara yang paling efektif untuk kemajuan murid? Tindakan. Merencanakan strategi untuk meningkatkannya guna meningkatkan kolaborasi berkarakter Pancasila. 2. Mengoptimalkan potensi mengalokasikan sumber daya dengan lebih cerdas untuk meningkatkan kolaborasi berkarakter Pancasila. Ambil pembelajaran. Discovery. Pertanyaan. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi potensi unik dari setiap siswa dalam konteks kolaborasi? Apa strategi yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan potensi individu siswa dalam proyek kolaborasi? 3. Bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pengembangan potensi siswa untuk kolaborasi yang produktif? 4. Mengapa penting untuk menghargai perbedaan potensi dan bakat siswa dalam upaya kolaboratif? Tindakan. Pengenalan potensi siswa dilakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi potensi dan keunikan setiap siswa, termasuk keterampilan, minat, bakat mereka. 2. Pembentukan tim kolaboratif. Susunan kelompok kerja yang beragam berdasarkan potensi siswa memastikan adanya perpaduan beragam keterampilan dan keahlian dalam setiap tim. 3. Penugasan proyek kolaboratif. Memberikan tugas atau proyek kolaboratif yang menantang yang memungkinkan siswa untuk memanfaatkan potensi dan keahlian mereka secara optimal dalam mencapai tujuan bersama. 4. Pembimbing guru mendukung berperan sebagai fasilitator dan membimbing membantu siswa dalam merencanakan, berkolaborasi, mengevaluasi proyek mereka, dukungan siswa dalam menemukan dan memanfaatkan potensi masing-masing anggota tim. Gali mimpi, dream. Pertanyaan. Bagaimana guru bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk menciptakan kolaborasi yang lebih kuat dan bermakna? 2. Bagaimana guru membayangkan sebuah proyek kolaboratif yang memanfaatkan berbagai bakat dan keterampilan unik dari setiap anggota tim, sekaligus mempromosikan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial? 3. Bagaimana guru merancang pengalaman belajar yang memungkinkan mereka untuk saling menginspirasi dan tumbuh bersama dalam kolaborasi? Tindakan. Pembentukan dream team kolaboratif. Bayangkan jika setiap siswa di kelas memiliki tim kolaboratif
impian mereka sendiri. 2. Kelas tanpa batas. Gali mimpi tentang sebuah kelas di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara mendalam. 3. Proyek kolaboratif. Masa depan. Pikirkan sebuah proyek kolaboratif yang revolusioner yang membawa perubahan positif dalam masyarakat. 4. Pembelajaran kolaboratif di luar kelas. Bayangkan sebuah program pembelajaran di luar kelas yang menghubungkan siswa dengan komunitas lokal. Gali mimpi, dream, pertanyaan. Bagaimana guru bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk menciptakan kolaborasi yang lebih kuat dan bermakna? 2. Bagaimana guru membayangkan sebuah proyek kolaboratif yang memanfaatkan berbagai bakat dan keterampilan unik dari setiap anggota tim? Sekaligus mempromosikan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial. 3. Bagaimana guru merancang pengalaman belajar yang memungkinkan mereka untuk saling menginspirasi dan tumbuh bersama dalam kolaborasi. Tindakan. Pembentukan Dream Team kolaboratif. Bayangkan jika setiap siswa di kelas memiliki tim kolaboratif impian mereka sendiri. 2. Kelas tanpa batas. Gali mimpi tentang sebuah kelas di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara mendalam. 3. Proyek kolaboratif. Masa depan. Pikirkan sebuah proyek kolaboratif yang revolusioner yang membawa perubahan positif dalam masyarakat. 4. Pembelajaran kolaboratif di luar kelas. Bayangkan sebuah program pembelajaran di luar kelas yang menghubungkan siswa dengan komunitas lokal. Gali mimpi, dream, pertanyaan. 4. Bagaimana guru akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran pengetahuan dan kolaborasi yang berkelanjutan? 5. Bagaimana guru bisa menggunakan teknologi atau media digital untuk memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif antara siswa dengan potensi yang beragam, sambil tetap memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam interaksi mereka. 6. Bagaimana guru mengalang dukungan dari berbagai potensi siswa untuk mencapai solusi yang inklusif dan berkelanjutan? 7. Bagaimana kamu akan mengukur kesuksesan sebuah proyek kolaboratif yang berdasarkan pemanfaatan potensi siswa secara efektif dan bagaimana kamu akan membagikan pengalaman tersebut dalam masyarakat luas untuk menginspirasi kolaborasi yang inklusif? Tindakan. Proyek kolaboratif masa depan. Pikirkan sebuah proyek kolaboratif yang revolusioner yang membawa perubahan positif dalam masyarakat. 2. Pembelajaran kolaboratif di luar kelas. Bayangkan sebuah program pembelajaran di luar kelas yang menghubungkan siswa dengan komunitas lokal. J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan. 1. Bagaimana kita mengidentifikasi potensi unik dari setiap siswa dalam konteks kolaborasi berkarakter Pancasila? 2. Langkah konkret apa yang dapat kita ambil untuk mengumpulkan informasi tentang bakat, minat, dan keahlian siswa? 3. Bagaimana kita merancang tim kolaborasi yang beragam berdasarkan potensi siswa? 4. Apa kriteria yang akan kita gunakan untuk memilih anggota tim agar setiap siswa memiliki kontribusi dan tumbuh? Tindakan. Pemetaan potensi siswa dilakukan evaluasi mendalam terhadap potensi masing-masing siswa termasuk keterampilan, minat, keahlian mereka. Buat catatan yang terperinci tentang apa yang setiap siswa bisa kontribusi dalam sebuah kolaborasi. 2. Penempatan tim kolaboratif. Susun tim kolaboratif dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan individu dalam konteks kolaborasi. Pastikan setiap tim memiliki keragaman dalam hal potensi untuk memastikan saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan. Bagaimana siswa menggunakan pengalaman kolaboratif untuk mengembangkan diri mereka
lebih lanjut, apa langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk terus memperkuat potensi mereka dan menjadi kontributor yang lebih efektif di masyarakat. Tindakan monitoring dan evaluasi berkala. Lakukan monitoring dan berkala terhadap kemajuan kolaborasi siswa dan evaluasi terhadap kontribusi individu dalam tim. Gunakan data untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memberikan umpan balik yang kontributif kepada siswa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila. Dorong siswa untuk mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial dalam setiap tahapan kolaborasi. Diskusikan secara terbuka bagaimana nilai ini tercermin dalam keputusan dan tindakan mereka. Refleksikan pembelajaran berkelanjutan. Setelah kolaborasi selesai, berikan waktu untuk refleksi bersama tentang pengalaman tersebut. Diskusikan apa yang telah diambil, tantangan apa yang dihadapi, dan pembelajaran apa yang diambil untuk meningkatkan kolaborasi di masa depan. Diminisasi hasil kolaborasi. Bagi hasil kolaborasi siswa dengan masyarakat luas untuk menginspirasi orang lain mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Ini untuk dilakukan melalui presentasi publik, pameran karya atau media sosial. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, apa langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam merencanakan proyek kolaboratif yang memanfaatkan potensi siswa secara optimal? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki peran yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka? 2. Bagaimana kita memberikan dukungan yang membutuhkan kepada siswa dalam mengembangkan potensi mereka untuk kolaborasi yang produktif? Apa peran guru dalam memberikan dan umpan balik yang memungkinkan siswa untuk tumbuh dan berkembang? Tindakan pengembangan peran, identifikasi peran khusus untuk setiap anggota tim berdasarkan potensi mereka. Beri siswa kesempatan untuk memilih atau merekomendasikan peran yang disesuaikan dengan minat dan keterampilan mereka. Pelatihan keterampilan kolaboratif. Disediakan pelatihan yang mendalam tentang keterampilan kolaboratif termasuk komunikasi efektif, kepemimpinan yang bersama, resolusi konflik, dan kerja tim. Pastikan setiap siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana menerapkan keterampilan dalam konteks kolaborasi Pancasila. Atur eksekusi delivery. Pertanyaan, bagaimana kita bisa memastikan setiap siswa berperan sesuai dengan potensi dan keahlian dalam proyek kolaborasi? Apa langkah konkret yang perlu diambil untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara anggota tim yang memiliki potensi dan keahlian berbeda? 3. Bagaimana kita bisa memberikan dukungan yang tepat kepada siswa yang memungkinkan rasa kekurang percayaan diri atau tidak yakin dengan potensi mereka dalam konteks kolaborasi? Apa strategi khusus yang digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah dalam setiap kolaborasi? Tindakan penungkasan peran sesuai dengan berdasarkan pemetaan potensi siswa, penentuan peran sesuai dengan keadaan minat dan bakat masing-masing anggota tim dalam proyek kolaborasi. Pastikan setiap anggota tim memiliki tanggungjawab tepat untuk memanfaatkan potensinya secara maksimal. Pelatihan keterampilan kolaboratif. Selenggarakan sesi pelatihan untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif siswa seperti komunikasi efektif, kepemimpinan bersama, resolusi konflik, berikan latihan konkret dan simulasi untuk memperkuat keterampilan ini dalam konteks proyek kolaborasi. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan, ada upaya yang dilakukan untuk mendorong kerjasama antar siswa yang mungkin memiliki minat atau bakat berbeda sehingga mereka dapat saling melengkapi satu sama lain? 2. Bagaimana kita memfasilitasi refleksi dan pembelajaran berkelanjutan setelah kolaborasi selesai sehingga siswa dapat terus berkembang
dan meningkatkan potensi mereka di masa depan. 3. Apa ada cara untuk menghubungkan hasil kolaborasi siswa dengan masyarakat luas sehingga mereka dapat melihat dampak positif dari penggunaan potensi siswa secara aktif dalam proyek kolaboratif yang mengedepankan nilai Pancasila. Tindakan: penggunaan teknologi pendukung memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi kolaborasi siswa, baik itu melalui platform daring untuk berbagi ide, fail aplikasi untuk jawapan dan manajemen tugas, atau alat komunikasi untuk diskusi tim secara real-time. 2. Sesi brainstorming dan musyawarah diselenggarakan sesuai brainstorm dan musyawarah untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan membuat keputusan bersama dalam proyek kolaboratif. Dorong siswa untuk saling mendengar, menghormati pendapat satu sama lain dan mencapai kesepakatan yang mufakat. Atur eksekusi atau delivery. Pertanyaan: bagaimana kita mengukur kontribusi individu dalam tim secara adil mengingat perbedaan potensi dan keterampilan antar siswa? 2. Apa proses tertentu yang digunakan untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam kolaborasi sambil tetap memperkuat hubungan antar anggota tim? 3. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka dalam mencapai tujuan bersama terlepas dari perbedaan potensi atau keterampilan? Tindakan: pembinaan tim oleh guru. Berperan sebagai pembina tim yang aktif dengan memberikan bimbingan, umpan balik dan arahan kepada setiap tim, dukungan siswa dalam menyelesaikan konflik, mengatasi hambatan, dan mencapai tujuan proyek yang efektif. 2. Pengembangan rencana kerja yang jelas. Bersama-sama dengan tim buat rencana kerja yang jelas dan terperinci termasuk target pencapaian, jadual dan pembagian tugas. Pastikan setiap anggota tim memahami tanggungjawab dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Kami nggak ada para ahlinya. Itu saya lebih di. Itu gak lama sih pak. Kayak no. Tidak sampai ya. Apa aja tuh? Tidak yang mana yang apa mep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Jadi hari ini kita belajarnya pakai gigi. Tujuannya adalah kita akan melihat sampai di mana kemampuan kita belajar. Ini kodenya. Tangan.
Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Silakan. Tambatkan suaranya dikit. Kenapa pemungutan resmi tidak PTK? Kenapa pemungutan resmi tidak terdapat kopier? Kalau pajak itu secara balas jasa tidak diterima secara langsung kan, Mbak Amah kok bisa diterima gitu. Banyak memori ya Pak. Sama jawabannya Kak, sama jawabannya. Pajak undang-undang. Sedangkan pungutan resmi lainnya PP, tahunan, dan pajak. Dua, cara berikan. Manfaat asas kesejahteraan. Aku kan tadi apa sih? Kelompok mana? Kelompok 2. Jelaskan asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner. Jelaskan. Asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner. Apa itu pendamping atau leader pembangunan? Asas keadilan pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diberikan sama kita. Asal tidak masalah bagian perpajakan yang dimana harus membayar pajak, kelulusan penagihan, bagaimana cara membayarnya dan besarnya biaya pajak. Nah, ini ada 5. Perannya kesadaran dan budaya masyarakat tentang pentingnya berangkat secara keseluruhan dalam untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menunjukkan sikap bersih dari pajak. Masyarakat tersebut banyak membuat pemerintah agar mampu menyediakan berbagai fasilitas sikap mandiri untuk yang dikatakan sebagai
Berat dari kelompok 4 kamu tentukan tentang jenis pajak. Jenis pajak menentukannya ada dua, yaitu pajak langsung dan pajak direktur. Pajak langsung yaitu pajak yang dipungut secara berkali dan terbang bukan penetapan pajak dan tidak dilakukan digunakan kepada orang lain. Contohnya PPh dan PP itu pajak yang dipungut pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Contohnya pajak terbang kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hotel dan restoran. Yang ketiga, pajak menurut subjeknya ada dua, pajak orang pribadi dan pajak badan. Pajak orang pribadi yaitu yang wajib pajak seperti PPh. Pajak badan yaitu pajak yang dalam negeri dan pajak luar negeri. Pajak dalam negeri yaitu Indonesia dan memiliki salah satu objek pajak. Apa yang dimaksud dengan pajak objektif? Emang ada nih kan pajak orang. Pajak Enggak pajak dari pajak. Pak, apa dari Pak? Tuh sama temannya.